Sang sakala sakti Nabi Luga Tambunan, diberi kepercayaan penuh nubuatan. Nabi Luga Tambunan viral. Semua denong-denong tahu sang Nabi Luga, baik yang muda sampai yang tua renta. Dengan sekejap dia bisa sampai ke surga. Nabi Luga denong titanium berkuasa, luruskan bawa Roh Kudus gender wanita. Diwariskan Tuhan pusaka sakti terompet, menghancurkan denong sesat yang koslet. Kutukannya nyata seperti pesawat jet, menghancurkan penyesat Lucifer kupret. Semua penyesat denong adalah kotoran. Nabi Luga sudah sering mengucapkan, seperti si pengamat dan tunai dia anak setan. Malam ini terkena kutukan Nabi Luga Tambunan. Siapapun yang membantah Roh Kudus itu perempuan. Kan jemaat pendeta pun bisa meninggal akibat membantah Nabi Luga dengan frontal. Dengan argumen mereka konsep yang gagal, giliran siapa malam ini hidupnya mau frontal. Yang melawan Nabi Luga, mereka itu papa, itu dajjal. Karena firman Nabi Luga memang masuk akal. Firman Nabi Luga memang masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita undang ya, silakan naik. Multi. Silakan. SE lagi, sarjana ekonomi. Iya, tentu dia punya analisis yang bisa dipertanggungjawabkan ya kan. Silakan naik. Silakan. Coba Mahe SE. Analisisnya diadu ya kan? Iya dong. Supaya nggak bunny typing ya, Mahe. Ini kita undang nih. Bahasanya aja penyembah batu. Gimana orang mau bertobat, lo udah menghina agama orang. Oke, selamat bergabung Pak Mahe Hormat ya, SE ya. Luar biasa. Silakan Hormat, dinarasikan apa yang Anda nilai dari Edis. Silakan Pak Hormat. Ya, kalau dari Edis saya menilai dia hanya menjawab saja. Menjawabnya artinya dari dulu, kalau pemikiran saya 7 atau 80 tahun sudah merdeka, baru berapa bulan ini atau 1 tahun ini ada muncul yang menjawab bahwa dari Islam itu selalu memberikan informasi yang kurang baik. Makanya datanglah Edis TV untuk menjawabnya. Dari istilahnya versi dari Islam, memberikan informasi dari 80 tahun sekarang kita merdeka. Jadi sekarang karena sudah membabi buta situasi itu, muncullah Edis TV menjawab itu. Contoh menjadi nyata-nyatanya adalah dari bangsa India yang dibantu oleh negara kita untuk menjelaskan dari Islam agama Kristen. Kan itu kemungkinan atau tidak mungkin orang Islam memberikan cerita atau memberikan sejarah tentang agama Kristen, apalagi saya orang Kristen. Tapi saya juga menjadi suatu motivasi ada Edis TV untuk menjawab itu. Hanya itu yang saya tahu, bahwa ada suatu jawaban yang dikatakan oleh Zakir Naik itu di gedung Gelora di Bekasi, ribuan orang, dan diwakili oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, dan memberikan suatu pengamanan luar biasa dari kepolisian negara Indonesia. Jadi kan seakan-akan bahwa yang dikatakan Zakir Naik itu adalah benar menurut Islam. Jadi ada muncul, kalau kita seorang Kristen,
ada dalam agama kami itu ada namanya istilahnya kepercayaan yang sudah diberikan atau mandat secara tidak nyata dalam pikiran kita. Tapi menjadi suatu kenyataan, ada muncul hadis TV memberikan suatu jawaban. Yang dikatakan itu tidak benar. Kami begini. Kan begitu. Dijelaskan. Agama kami bukan begitu. Nah, jadi menurut saya masuk di Gombal ini, saya memberikan informasi itu bahwa agama Kristen itu hal damai. Kami tidak berbohong. Nyata. Bahwa mujizat itu nyata. Itu yang diberikan kami. Yesus Kristus itu adalah kemuliaan kami, bahwa kami menyembah Yesus Kristus Tuhan kami dari Israel. Itu. Hanya itu yang kami tidak pernah berbuat apa-apa, tapi dalam berapa puluh tahun ini kami diam. Bukan ujuk-ujuk ini edisi TV muncul. Tapi menurut kami adalah suatu mujizat yang diberikan Tuhan, bahwa edisi TV muncul di TikTok ini. Dan semua mungkin terheran-heran. Kenapa ini muncul edisi TV? Kita juga tidak tahu. Tapi kalau dia memberitakan, dia memang sudah belajar. Kita ini kan tidak bisa belajar. Dia belajar katanya 13 tahun. Kita ini orang Indonesia kan kita hanya menghargai. Menghargai apa? Tapi ya saya lihat dalam agama seperti yang terjadi sekarang dari bulan ke bulan, selalu kita yang dicaci maki, tidak boleh beribadah, adalah gangguan kita agama. Tapi kita selalu rendah hati, tetap kita percaya. Tapi sebenarnya kita cuma masuk cerita masalah tsunami. Berapa tahun yang lalu? Orang Kristen dibinasakan. Tidak boleh di Aceh di situ bergereja. Tidak boleh berdoa. Terjadi tsunami. Orang-orang Kristen selamat. Di daerah-daerah yang lain. Seperti saya katakanlah, menjadi kenyataan sekarang. Israel itu kan bangsa kecil. Ya, saya nangkap Pak, saya nangkap. Bangsa kecil. Tapi dalam suatu sejarah mengatakan Israel itu sebenarnya Palestina itu bangsanya tidak ada. Tapi sejarah mengatakan Begini Pak, bahwa tunggu dulu sebentar Bang. Untuk dikatakan negara Palestina itu tidak mungkin juga kalau kita mau tahu sejarah. Sejarah Palestina itu negara dikatakan diakui. Bagaimana negara diakui tidak punya tanah, tidak punya masyarakat? Terus bangsa Indonesia masa mengatakan mendukung Palestina? Berarti yang mengakui Palestina itu tidak tahu sejarah. Bagaimanapun kami, Kristen ini dikatakan minoritas di sejarah Indonesia ini. Kalau menurut kami, tumbang bangsa Indonesia cukup, Pak. atau Pak, udah cukup ya. Saya udah dengar ya. Bapak jangan ngomong terlalu panjang. Kita fokus ke dialog kita. Jadi gini, ya. Kamu selalu merasa disakiti oleh orang Islam. Kenapa kamu tidak yakin dengan Tuhanmu? Kamu katanya mengakui Yesus dahsyat. Harusnya kamu jangan membalas. Edis berkata, saya disakiti, gereja saya dibakar. Kalau kamu mau menyatakan kebesaran Yesus kepada orang, orang tidak akan mau membakar gerejamu, orang akan membangun kau gereja. Ya. Apa yang terjadi? Ketika Edis menghina, orang bukannya bertobat, tapi orang malah menjauh dari Kristus. Jadi jangan kita membenci orang. Yesus kan bilang, kasihilah musuhmu.
kalau orang Islam di sini di negara mayoritas, kamu jangan jiper. Kamu harusnya punya Tuhan yang besar. Jadi kamu harus menunjukkan kebaikan Tuhan, tidak perlu membalas dengan kebencian. Membalas dengan penginjilan. Misalnya, kalau kau ingin membangun di gereja di satu tempat, jangan dulu ujuk-ujuk orang lagi duduk, tiba-tiba kau bangun gereja di tengah dia. Jangan. Kamu nggak mau nginjil. Sekarang kalau kau bangun gereja, kau nggak nginjil, siapa yang mau datang ke gereja kau? Ya. Jadi kalau ada orang melarang membangun gereja, koreksi dirimu, jangan kau salahkan orang. Contoh, ya, kalau kau bangun gereja di Sumatera Barat, udah ketahui kau mayoritas Islam, maka yang harus kau serang adalah penginjilan, bukannya bangun gedung. Orang lagi tidur, kau tiba-tiba bangun rumahmu di samping orang itu, siapa yang nggak marah? Sama seperti datang nanti orang Islam, ya, tiba-tiba dibikin masjid di samping gerejamu. Apa kau nggak marah? Jadi, injili orang itu, cara nginjil bukan dengan mengatakan menghina-menghina. Ceritakan kebaikan Yesus, ceritakan kedahsyatan Yesus. Sebentar dulu, aku udah paham jawaban kau dari tadi, ya. Kau itu bukan yang nginjil, tapi kau malah curhat. Saya disiksa, saya dipukuli, saya diinjak. Sebentar. Kristen itu mayoritas loh di dunia loh, ya. Dananya orang Kristen juga lebih besar loh. Kenapa kok kau merasa kayak orang miskin? Saya dihina, diinjak, dipukulin. Ya kalau kau merasa diinjak, dipukulin, jangan kau nginjil. Jadi kau agama yang lain. Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Nyatakan mujizatnya, nyatakan kuasanya. Jangan buka gereja dulu. Bikin mujizat-mujizat, ya. Celikkan mata orang buta. Biar kau dikejar. Bukan kau yang ngejar-ngejar orang. Gitu. Jadi tunjukkanlah imanmu. Tunjukkan imanmu. Kamu diam dulu, kurang ajar. Orang lagi ngomong. Apa pula kau bilang? Kamu diam dulu kau. Kau bukan yang nginjil, malah menghina-menghina orang. Makanya satu pun tidak ada yang suka sama si Edis. Gimana mau dia? Kapan murtadnya kau bikin orang Islam itu kalau kau hina-hina? Sampai hari ini juga nggak ada yang murtad kok. Baru satu orang murtad, kau teriak-teriak udah murtad semua. Jadi kalau kau ingin membangun gereja, kau bersosialisasi, kau tunjukkan kasihmu kepada orang, tunjukkan kedahsyatan Yesus. Bukan tiba-tiba kau bawa batu bata, orang lagi duduk-duduk tiba-tiba kau bangun batu bata, ya marahlah orang. Jadi itu salah kau. Nggak ada. Ya. Tunjukkan mujizat Yesus, jangan kau jadi orang cengeng, ya. Kau diciptakan bukan jadi orang cengeng. Kami disiksa, dibanting, dipecahin. Ya wajarlah kau dipecahin karena kau nggak pernah nginjil. Ya. Contoh misalnya Edis tidak melarang orang melakukan adat istiadat. Padahal adat istiadat itu adalah penyembahan kepada Dajjal. Tapi tidak dilarang oleh si Edis. Nah gimana sih Edis mau nginjilin orang? Dia aja mempersilahkan orang menyembah Dajjal melalui adat istiadat orang Batak. Sekali. Makanya dia sekarang nangis-nangis di Amerika minta-minta duit. Luar biasa lagi kau bilang. Udah lanjut, ngomong. Oke. Ya, itu kan ya terima kasih Bang atas Sedikit lagi. Teman saya kemarin dapat penglihatan. Bang Luga, saya dapat penglihatan. Apa penglihatanmu? Edis TV, Sopiatul, bom-bom disalib di neraka. Mereka nangis-nangis darah. Kenapa mereka nangis darah? Karena ketika mereka di bumi, mereka menolak Bang Luga sebagai Nabi Tuhan. Lalu dia melihat saya duduk di atas tahta dikawal oleh 1000 malaikat dengan bercahaya-bercahaya. Nah itu penglihatan yang ketiga tentang Edis TV, ya. Sampaikan ke Edis.
tim profetiknya Luga melihat Edis TV di neraka nangis darah sama si Bom sama Sopiatul dengan posisi disalib. Ya, silakan. Baik Bang, ya kita tidak ada masalah dengan pandangan Abang. Kalau kami dari Kristen atau pengikut Yesus Kristus, atau sekarang lagi menurut saya lagi booming lah di TV. Jadi kalau menurut saya hati kecil saya mengatakan bahwa gini Bang, kebenaran itu pasti datang pada waktunya. Jadi kalau kita berpandangan dari segi apapun, kalau menurut saya dari agama ini, kita beda agama silahkan, tidak ada masalah. Kalau menurut saya dalam situasi kehidupan, apalagi di negara kita ini, ya kami dari, kalau saya mungkin mewakili agama Kristen atau pengikut Yesus Kristus, kami sabar kok. Bagaimanapun, kami memang minoritas di negara kita. Jangan kau bermental-mental minoritas. Kenapa curhat terus kau minoritas? Kenapa gak kau sekali ke neraka aja? Kau disuruh menjadikan Indonesia murid Yesus. Ketika Yesus menyuruh, kau jadikan Indonesia bangsa murid Yesus, kata. Datang abang, kami minoritas, kami tai. Bodat. Kau tuh anak Allah, tunjukkan kuasa Yesus di dalam diri kau. Bangkitkan orang mati, celikkan mata orang buta. Usir setan, bukannya kami minoritas, kami disiksa. Bukan begitu. Kami dibunuh. Sebentar. Lalu datang orang Islam. Gimana kami mau masuk Kristen, kau aja teraniaya. Matilah kau, borjong, kata orang Islam. Awak mau cari penolong. Kau pula cita-cita kau, kami ditindas. Katanya Yesus sudah bangkit dari kematian, kenapa pula kau tertindas? Ya berarti kau bukan pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu harus punya iman yang 2 kali lipat daripada orang yang diinjilinya. Ini banyak orang Islam lebih kuat dari kau. Kami ditindas, kami akan berhenti. Kata Edis TV gini, saya akan berhenti membicarakan Al-Quran kalau orang Islam berhenti membicarakan Yesus. Justru bagus orang Islam bicarain Yesus, tinggal dikit lagi dijorokin dibaptis. Kenapa kau larang-larang orang Islam bicara Yesus? Daripada kita nginjil-nginjil, dia udah ngomongin Yesus tiap hari, tinggal kau geser sedikit. Selamat bergabung, Pak Mainaf. Iya. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi nih, sahabat Nabi nih. Iya, sebentar. Mantap ini semangatnya, semangat Holy Spirit nih, benar-benar mantap nih. Jadi begini, saya tertindas di Indonesia. Kau ditindas, tapi roh singa dari Yehuda itu kau tunjukkan kepada lawanmu itu, sehingga mereka mencari engkau, memegang puncak jubahmu dan berkata, aku melihat Tuhan ada dalam hidupmu, sehingga kami mau mengikut engkau seperti yang ditulis dalam Zakaria 4. Bukannya lari ke Amerika. Yedis pun ke Amerika, bukannya ketemu Donald Trump, udah diongkosin ke Amerika, ketemu dong para petinggi-petinggi di Amerika, ketemu David Wood, ketemu Donald Trump, ketemu konglomerat-konglomerat, ajak mereka kolaborasi. Ini enggak, rumah saya sudah mau bangkrut.
Lah gimana lah kau? Aduh, kalau kau mau bangkrut, kau nggak usah cerita di media. Kau berdoa di kaki Tuhan. Tuhan, saya udah mau dikejar sama orang Islam. Kenapa kau dikejar? Kuhujat nabi mereka. Iya, kau disuruh Tuhan menjadikan mereka bangsa mereka. Enggak, jangan kau hujat, nanti mereka marah. Ceritakan kebaikan. Udah lah, Bang. Kalau ini enggak, sebentar diam kau. Kurang ajar. Orang lagi ngomong kau. Borjong kau. Campakkan juga nanti kau sama Edis ke Amerika. Jadi kau jangan bermental-mental titip. Si Edis katanya Roh Kudus nggak ada kelaminnya. Bapak nggak ada kelaminnya, makanya dia disiksa. Di sini diajarkan Roh Kudus itu perempuan, itu mamanya Yesus. Si Edis ditanya, ceritakanlah siapa mamanya Yesus kepada Islam. Mamanya Yesus ada Roh Kudus. Ini si Edis sibuk lah ngurusin agama. Urus agama kau, beritakan agama kau, bukannya orang agama orang kau bahas-bahas. Akhirnya kau dikejar, nangis. Saya udah mau pindah ke ateis, kata si Edis kemarin. Kenapa nggak sekalian aja kau ke neraka, Edis? Kenapa kau jadi ateis? Udah. Tidurlah kau, tidur. Masuk neraka kau. Borjong. Capek kali kau. Luar biasa memang Bang Luga ini, apa yang dikatakan semuanya by data. Luar biasa Nabi Luga. Jadi gini, kita itu sebagai anak Tuhan, jangan kita menunjukkan teraniaya. Kita dianiaya, tapi kan kita punya Tuhan yang besar. Jadi jangan lu curhat mulu. Sebentar Nabi. Kok menyembah batu? Ini Nabi Luga ini anak Yesus loh. Gimana dia ini? Kau mengenal mengenal orang yang berbicara kau aja kau nggak mampu. Tapi kau di sini menyembah si Edis kau. Iya, nggak mampu dia. Iya, Mengenal lawan bicaranya nggak mampu dia. Ngapain kau beginilah pendukung-pendukungnya si Edis. Orang nggak tahu apa-apa ikut-ikutan. Luga ini pendeta. Gak usah kau jawab. Gigilah kau. Gigi aja kau ke neraka. Dari tadi juga ngomong yang nggak jelas. Jadi gini, inti dari omongannya dia, kita sebagai orang Kristen tertindas. Kita ditindas oleh orang Islam. Ya kan? Kenapa kau ditindas sama orang Islam? Wajarlah kau nggak menunjukkan kedahsyatan Yesus. Diinjaklah, syukur kepala kau diinjak, biarkan kepala kau dipecahin. Kenapa? Karena kau tidak membangkitkan kuasa itu di dalam dirimu. Urapan nggak ada kau gunakan, setan. Adat istiadatnya yang kau pakai menyembah ulus, menyembah nenek leluhur nenek moyang kau. Wajar kau ditindas, kurang ajar. Setan kau. Harusnya kau tunjukkan kuasa Yesus itu di depan muncungnya mereka. Baru mereka bilang, gila, ngeri kali Bang Luga, takut aku Bang. Ini enggak, kau tunjukkanlah roh leluhur kau, roh nenek moyang kau yang kau bangga-banggakan. Iya kan? Bukan Yesus yang kau banggakan. Makanya pembahasan Yesus nggak pernah nyebut nama Yesus. Si Edi saja pernah menyangkal Yesus sebagai Tuhan kok. Jujur, Yesus itu bukan Tuhan katanya. Kata si manusia sontoloyo ini. Makanya dia masuk neraka. Karena ada donaturnya dia tiba-tiba jadi Kristen. Ntar donatur mundur balik lagi dia jadi saksi Yehova. Kurang ajar kau. Jadi kalau kita ini memang minoritas. Tapi kan karena ada Yesus kita jadi mayoritas. Begitu. Jadi jangan kalaupun kau ditamparin sama orang Islam, biasa aja. Karena Tuhan Yesus mengatakan kasihilah sesamamu. Baru besok bangkitin orang mati, biar dia diam. Kau bangkitkan orang mati 3 orang, kau rasa orang Islam juga kabur. Gawat ini, orang meninggal pula dibangkitin. Kan begitu. Jangan kau andalkan munculnya si Edis, kau andalkan kuasa Tuhan. Kolor, ya, usir setan. Ya, saya dikenal orang bukan karena cuma ngomong doang, tapi saya ada mujizat. Saya tengking, badan saya keluar api, saya turunkan, saya doakan orang sakit sembuh. Begitu cara nginjil. Jangan cuma munculnya si Edis yang kau bangga-banggakan. Dia bentar lagi masuk neraka itu.
Saya ditindas, saya dipersekusi. Lah Yesus, makanya Yesus datang supaya lo menunjukkan kebesaran dia. Ini enggak, bukan kebesarannya Yesus yang kau tunjukkan. Tapi kau malah menunjukkan, kau bahas-bahas lah. Kita ini sebagai orang Kristen jangan cengeng. Kalau mau jadi cengeng, gimana lo mau bisa jadikan Indonesia ini murid Yesus? Dikit-dikit, kami dibakar di Hidaya. Berarti Lu kalau nginjil. cengeng, berarti kalau cengeng itu layak jadi lontong sayur ya, Nabi Luga. Iya iyalah, kita kan kalau memang lo mau bikin gereja, ya lu jangan bikin gereja dulu dong. Nanti mereka marah. Gimana caranya? Lo debat, lo hajar terus dalam berdebat. Debat 7 hari 7 malam. Udah keok, pasti mereka bilang gini, Bang, kami aja yang bangun gereja. Nah gitu curu. Kalau mereka udah takluk, kita yang malah disuruh, Pak, bangunlah gereja di sini. Pasti digituin. Nah ini lo, kami ditindas. Kenapa lo ditindas? Karena ketololan lo. Karena lu nggak mau menerima Roh Kudus, kau nggak mau mengaktifkan mujizat itu dalam diri kau, sehingga kau jadi apa? Jadi tempe kau. Tuh cium batu lagi. Lontong Kau aja yang sayur. cium batu. Gorjon Lontong kau. sayur lagi lah itu Bang Luga. Ngomong juga. Jadi jangan kita tunjukkan kita minoritas, jangan. Kalau kamu mau tahu, dana terbesar itu duitnya orang Kristen, biar kau tahu di dunia ini. Konglomerat itu 10 orang terkaya di dunia, itu semua orang Kristen. Ngapain kau bermental tempe? Dananya orang Kristen tuh paling besar di muka bumi ini dibanding dana agama lain. Itu Biar namanya sadar Blombek. tahu. Bro Rodega. Blombek tau nggak Blombek? Blombek itu kumpulan para konglo dari seluruh dunia. Bloomberg itu dananya nggak terbatas, dolarnya nggak ada serinya, itu Bloomberg. Nah tuh, gimana? Masih kalau Itu Katolik sama Kristen semua di situ, ya 80% lah. Ada yang agama Konghucu, ada Buddhis, ada cuma dikit dari Jepang, ada dari China, ada. Saya kasih tahu tuh teman-teman. artinya kekuatannya orang Kristen itu dahsyat. Jadi jangan lo bermental gembel. Kenapa gue berani? Kenapa gue berani datang ke api? Karena gue tahu di belakang gue itu konglo semua, konglo. Ngerti nggak konglo? Di belakang titanium itu konglomerat semuanya. Gue udah ketemu yang duitnya, apalagi ditambahin lagi sama Bloomberg kan, kumpulan dari orang-orang terkaya, belum lagi The Giving Pledge. Itu semua rata-rata orang Kristen. Makanya kau jangan saya ditindas. Nah, kalau lo merasa ditindas, orang Muslim jadi tambah nggak percaya. Oh, lo ternyata miskin lo. Gua udah susah, lu tambah pula lo susah. Itu Raja Salman aja keok kok. Maksudnya salut hormat itu sampai yang di Bloomberg itu. Masa ya? Ngeri ya. Iyalah, nggak baca risalahnya sih. Bloomberg itu konglo semua, jangan main-main loh. Memang ada sih dari Uni Emirat ada, Uni Emirat juga ada di situ. Tapi kebanyakan itu konglo yang dari Amerika, Eropa itu. Duit dolarnya nggak ada nomor serinya, itu buset ya. Kan gini Pak Melnaf ya. Kalau kita ingin menguasai suatu kota, suatu bangsa, kan diperhitungkan dulu dong modalnya. Saya sebagai hamba Tuhan, tentu bukan duit saya, tapi duit gereja, duit jemaat Tuhan. Yaitu yang Pak Melnaf bilang Bloomberg lah, kekayaan orang-orang terkaya di Amerika. Itu kan mereka kan sebenarnya juga bingung mau kasih duit kemana ini, ya kan? Bingung karena Nanti- begini loh. Iya, sorry. Karena orang Amerika tuh beda sama orang Cina, orang Asia.
Kalau orang Cina, orang Asia ya harta buat anak cucu. Kalau mereka enggak, lu udah kawin, lu gua kasih jatah lu sekian juta dolar misalnya. Gua punya sekian miliar dolar, ini hak gua mau kasih buang ke kali, gua masih ke badan amal kayak anak yatim, itu hak gua kata bapaknya. Anaknya pun nggak berani nuntut. Nah, Itu cara orang nah, bule. nah, gini. Nanti Pak Melnap saya suruh berbicara di acara yang nanti kumpul konglomerat, ya, supaya orang Cina bertobat, ya. Lo ngomong, you ngomong nanti gua kasih space buat you, ya. Lo ngomong, gue nih Cina nih ya, tapi gua salut sama prinsipnya ngomong Amerika. Mereka kaya itu suka-suka mereka, mau mereka kasih ke penginjilan. Kalau orang Cina prinsipnya seperti ini, prinsip ini harus dihancurkan supaya orang Cina semakin diberkati. Contoh orang Amerika, ketika mereka kaya, mereka bingung mau duitnya mau cari penginjil yang mana mau diberkatin. Ini karena belum ketemu Luga Tambunan aja nih. Ini kalau ketemu Luga Tambunan dilemparin semua duitnya ke gua. Tapi karena gua juga tahu pun diam dulu kata Tuhan, ya kan? Ya Tuhan, awak pun diam. Sabar, nanti ada waktunya. Jadi makanya gua udah bilang, yang namanya duitnya orang Kristen itu terlalu gede. Jadi jangan lo bermental tempe. Itu baru orang Amerika loh. Belum orang Amerika. Sebentar. Itu baru orang Amerika loh. Ya. Nih, orang Cina juga sama kan. Hampir ini di Indonesia ini semua orang kaya orang Cina semua kok. Ya kan? Tapi mungkin mereka masih punya apa itu budaya seperti itu. Nanti Pak Melov kasih khotbah itu. Pak Melov khotbah. Harus belajar sama orang Amerika. Tradisi filsafat jadul. Iya betul. Saya sendiri pun gini prinsipnya. Kalau misalnya saya punya duit misalnya 20 triliun ya kan. Kalau gue kasih ke anak gue jual ganja, anak gue jual narkoba, gue nggak dapat upah di sorga karena anak gue udah habisin duit gue. Daripada anak gue yang habisin duit gue, mending duitnya gue kasih ke yayasan penginjilan. Iya kan, anak gue. Oh nggak ada. Kalau lu mau orang Chinese nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Nah, saya salah satunya, walaupun saya nggak Cina asli, saya masih ada Batak, saya punya prinsip gitu. Kalau saya ada duit 20 triliun, ini duit ini buat Tuhan, buat kerajaan Tuhan. Udah, yang penting gue cukup, makan cukup juga selesai, ada rumah, ada mobil, cukup lah. Ngapain gue numpuk harta di bumi? Gue tumpuk harta di sorga, baru ngeri. Nah, jadi Pak Melap nanti perlu tuh ngomong sama orang Cina-Cina konglomerat itu. Makanya Bro Luga coba Bro Luga cari tembusan ke salah satu anggota Bloomberg itu. Kalau dia tahu bergaul sama Bro Luga, dia tahu karakter Bro Luga yang cespleng gini, tidak menutup kemungkinan itu bangsa 100 juta dolar, 200 juta dolar itu gampang aja kayak balik ke telapak tangan, bro. Bener ini. Coba cari tembusan ke Bloomberg situ. No limit itu gila loh. No limit, uang dolarnya nggak ada seri. Nggak bisa dihitung. Ya. Bener ini. Bro Luga pasti tahu lah, Bloomberg tahu lah. Tahu. Saya pernah dengar Michael Bloomberg. Masalah satunya kan Michael Bloomberg kan ada juga kan nama itu kan. Yang saya tahu tuh salah satu konglo di Amerika juga itu. Konglo di Amerika sama konglo di Indonesia itu perbandingannya itu, misalkan konglo di Indonesia cuma punya 1 kilo emas. Nah, konglo Amerika tuh punya 15.000 kilo emas. 15.000 kali bandingnya. Kan $1 kan 15.000 rupiah. Makanya itu perbandingannya 15.000 kali. Makanya kita mengenal Yesus yang kita sembah ini begitu dahsyat banget. Makanya kita jangan jadi orang-orang tertindas. Gimana mau orang Muslim percaya lo aja susah? Gitu loh. Saya lagi bangun mental kita. Ini mental-mental pemenang, mental-mental penguasa. Iya kan? Ketika kita mental penguasa, maka semua akan tunduk. Nggak perlu lu injilin juga minta dibaptis. Tapi kalau lo mental-mental, saya dihina, diinjak-injak, dipecahin pala saya. Saya ketika dipukul sama seseorang, saya bersyukur bahwa saya udah dianiaya karena Tuhan. Itu aja, jangan kamu dipukulin ya. Aduh, gue masih mending dipukulin, dibunuh juga gue siap buat Tuhan gitu loh. Apalagi cuma dipukul doang gitu, masih terlalu kecil itu. Jadi makanya jangan kita bilang tertindas di depan orang yang mau kita injilin, nanti dia malah kabur.
Bilang, Sebenarnya gini saya loh, Bro kuat di Luga. dalam Tuhan. Bro Luga, maksud saya gini, sorry. Kalau kita baik sama tetangga kanan kiri, circlean, menyapa, nggak peduli dia orang Islam kayak orang Buddha kayak, mereka juga akan berbuat seperti itu dengan kita. Apa yang kita lakukan, Yes. dia perbuat seperti itu. Betul. Makanya kenapa kok ada yang dipersekusi? Karena kita ada yang sombong. Betul. Kalau ketemu betul. tetangga, muka ditekuk, gak mau menyapa, selamat pagi, apa kabar? Ya, belajarlah low profile. Betul, betul. Orang Muslim baik-baik kok. Betul, betul. Tetangga saya ya kanan kiri. Saya kalau ada berkat hajatan mereka nggak lupa ke kami loh. Kalau Lebaran itu yang ngirim ketupat, ayam opor. Kami juga begitu kalau pas Natalan kita ada berkat, kita kirim dia lah kue lapis, kue sepiku. Itu namanya saling berbagi sesama tetangga, jangan sombong. Percaya teman-teman. Ya apa yang kita tabur kita tuai. Gitu. Nah, kalau kita dipersekusi kanan kiri dianggap sombong, kenapa kita harus introspeksi diri kita? Kenapa kok sampai kayak gini? Benar nggak Bro Luga? Iya. Iyalah. Kita bicara psikologis aja. Makanya saya kan tadi bilang si Edi selalu curhat. Kalau orang Islam Jakir naik menghina mengobok-obok Alkitab kami, maka kami balik mengobok-obok. Itu jawaban yang salah. Kalau Islam mempelajari Alkitab, puji Tuhan. Tinggal Benar, dikit amin. lagi, berarti nggak perlu disuruh, udah baca sendiri, tinggal dilurusin. Betul, ternyata mereka udah hafal semua. Kejadian 1 ayat 27 ternyata udah hafal. Berarti tinggal sedikit lagi. Ditambah Kayak dengan kemarin ya. sebentar. Ditambah dengan Oh, iya. pendanaan misionaris itu unlimited. Gue tahu itu, Nah, makanya itu yang- gue itu berani. Karena gue Nah, tahu itu. di pendanaan memang gue bukan orang kaya, tapi gue tahu gue pernah bergereja yang gue ketemu itu adalah yang duitnya 100T, 50T, 70T. Gue bilang, ini awak pun ongkos pulang nggak ada kok, duit di kawan ini banyak kali. Jadi gue tahu, tapi gue kenal mereka. Kenapa nggak gue minta ongkos nggak mau. Kalau masalah Iya, nggak ongkos boleh, masih bisa jangan. gue cari. Tapi kalau Itu misalnya gue bikin ada dompet. project Itu. besar, itu baru gue mainkan proposal, dan dananya Iya. itu terlalu gede. Ibarat kata tuh tinggal ngelempar-lempar orang doang ke danau toba dibaptis. Jadi nggak usah ketakutan Iya, dengan namanya. mantap. Lu tunjukkan iman lu bahwa lu anak Tuhan. Kalau lu dikit-dikit takut sama saya dipersekusi, ya berarti lu bukan anak Tuhan, lu anak setan. Pokoknya kalau ketemu model konglo-konglo gitu, nggak usah tunjukin misalkan kita lagi bokeh nih, lagi susah. Aduh saya bokeh, besok anak saya mau sekolah, jangan, tambah diketawain lo, nggak dianggap. Sama Tunjukin bahwa ketika gua, iya, sama. gua Ketika lo nggak mampu. silakan. Sorry, maksudnya gue bukan orang kaya, tetapi gue mampu tanggung jawab sama diriku dan keluargaku. Itu tunjukin, baru mereka respect sama kita. Betul nggak Bro Luga? Sama, ketika lo berhadapan dengan muslim, jangan lo tunjukin kalau lo dipersekusi, kalau lo ditampain, kalau lo diinjak-injak. Jangan. Lo tunjukin bahwa bersama Yesus kita diberkati luar biasa. Duit kita triliun dolar. Haleluya. Itu lo ngomong. Amin. Maka orang Itu. jiper sama lo. Nah kalau model kayak si Edis dikit-dikit nangis kan kalau dimakan lo. Ini dia makanan gua katanya. Begitu. Makanya tadi saya marah Pak Melnap, bukannya saya benci, tapi supaya orang Kristen ini jangan bermental pecundang. Iya kan? cengeng lah istilahnya. Saya dibenci sama Islam, nanti saya dibunuh, benar-benar dibunuh loh. Lu anggap mereka adalah saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita kan sama-sama manusia. Nah, itu. Sama-sama levelnya manusia. Mereka juga bukan malaikat yang lebih tinggi dari kita, Iya. sama. Jadi nggak Nah, usah kayak contohnya banyak kemarin. ngomong. Kayak Idul Kurban ya, bayangin Bro Luga. Ini saya foto di grup WhatsApp ya. Ada kare kambing, ada gulai kambing, ya kan, ada sop sapi, sop putih, sop buntut, penuh meja saya. Sampai saya kasih saudara saya, kolesterol gua nih kalau gua habisin semua. Ya karena kita saling berbagi gitu loh, saling menyapa. Enak loh, kayak sorga hidup ini teman-teman. Betul. Iya.
Makanya gue berkawan dengan semua agama, mau Buddha kek, mau apa kek, ya kan? Kalau ada waktunya ya beritakan, kasih kebenaran itu, ya kan? Selesai. Kenapa harus tersinggung-tersinggung? Yesus kan bilang, jadikanlah segala bangsa muridku, tapi Tuhan, saya tersinggung, saya sama mereka. Ya gimana mau mereka bertobat, masih tersinggung mulu kerjaan lo. Jadi jangan tunjukkan mental-mental seperti itu. Kita harus bermental Jangan cepat, Kristus. ya, jangan cepat baper. Nah, gue demen nih nama Pamela Napri. Gue baru ngomong triliun, dia ngomong Bloomberg, kan nyambung ngomongan. Iya kan? Walaupun masih diomongin. Gini loh, walaupun masih diomongin ya, tapi jujur aja, lu ngomong Bloomberg, besok gue keker itu. Gue cari manusia-manusianya di situ. Habis itu nanti. Ada, mereka bingung bener Bro Luga tadi ngomong. Mereka tuh bingung, gua mau lempar kemana ini duit gue yang sekian banyak. Iya, Bingung. lagi nyari-nyari, tapi orangnya nggak ketemu karena Tuhan juga belum mempertemukan. Nanti kalau Ya, tapi ditemuin mereka- selesai. Mereka nggak sembarangan ngasih tapi lo. Mereka harus Betul, nggak selektif sembarang. juga, gitu. Harus yang punya integritas. potensi, Gimana orang mau ngasih? potensi. Sekarang Bloomberg yang duitnya triliun dolar, dia mau kasih model-model kayak si Edis yang penakut. Mana mau dia? Aduh. Lu ngapain lo lari-lari ke sini minta pertolongan? Oh, hajar sono, pergi ke sono, hajar, gulung. Lu gulung, lu menang, baru lu kasih dana. Ini lu Enggak, aku gagal. kalau lihat si Edis tuh norak Bro Luga. Noraknya apa? Dia nggak paham Alkitabnya sendiri, tapi dia lebih lebih sok mengerti kitabnya orang. Betul. Iya kan? Dia bilang katanya penyalipan rancangan iblis, buset deh. Padahal di Keluaran dan Mazmur itu sudah dinubuatkan, tulangnya tidak ada yang dipatahkan walau dagingnya terkoyak. Itu udah ada di Keluaran dan Mazmur. Buset rancangan iblis. Aduh, sedih saya dengarnya tuh bener. Parah. Dan pengikutnya banyak Pak Melnaf. Yang sayangnya kan pengikut-pengikutnya ini ya kan yang nggak ngerti firman. Jadi ya perlu firman-firman seperti ini supaya mereka itu menjadi pemenang, menjadi kuat dan bangkit memberitakan Injil, bangkit memenangkan bangsa-bangsa. Kita ini disuruh menjadikan. Kalau Tuhan yang suruh jadikan, berarti Tuhan yang support, Tuhan yang dukung. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi gue sebenarnya nggak pusing sebenarnya. Tuhan bikin jadikan ya jadikan. Apa susahnya sih? Iya kan? Karena Tuhan udah bicara. Lo percaya orang jadikan. Nah gimana lo mau menjadikan? Lo aja masih tersinggung sama mereka. Lo aja masih dikejar-kejar sama mereka. Kapan lo Si menjadikan Edis dia? ini cara berpikir mengenai Alkitab agak terbalik loh Edis ini. Saya nilai Bro Luga. Karena dia nggak paham bahwa iblis itu memang seruduk sana seruduk sini kan, membinasakan. Dari Adam dia seruduk, Musa dia seruduk, Ayub dia seruduk, ya kan. Semua juga diseruduk termasuk Yesus. Tetapi rancangan penyalipan itu adalah rancangan keselamatan untuk seluruh umat manusia. Mana mungkin iblis tahu itu rancangan keselamatan dia rancang sama dia, nggak tahu dia. Iblis itu bego, tapi sok jumawa. Iblis itu. Makanya para penggemar pers Edis ya pikir lagi pakai logika lah. Untuk apa kalian dukung orang kayak gitu loh. Saya bukan iri sama Edis, enggak gitu loh. Dia tuh nggak hafal kitabnya sendiri, tetapi sok paham kitab orang. Edis itu. Itu benar nggak Bro Luga? Iya, kitab sendiri dulu pahamin, korek. Betul itu. Gua aja ya, kalau gua mempelajari kitab orang, habis waktu gua untuk itu. Ini kan mereka-mereka ini kan Buat apa? menghabiskan Iya. seumur hidupnya hanya membahas kitab orang. Habiskan hidup lo membahas Yesus dan segala firman-firmannya. Itu yang perlu lu bolak-balik Alkitab itu. Ketika ada orang menyerang, lu kuat, lu dahsyat. Iya kan? Karena Tuhan juga mencari pemenang, bukan mencari orang-orang yang pecundang. Lari ke Amerika, nanti di Amerika biayanya tinggi, akhirnya orang capek lah mendanai, akhirnya mundur, akhirnya sekarang jadi gembel. Pas pulang takut di penjara. Kalau mau pulang aja penjara aja. Si Ini Edis apa susahnya? maksudnya
si Adis maksudnya gini Bro Luga, dia bilang si Zakir Naik apa sok bahas Alkitab, maksudnya dia mau membalas gitu loh. Untuk apa dibalas? Betul nggak? Nggak ada gunanya, biarkan aja. Justru Ya tetap Zakir belajar kitabnya Naik sendiri. gini, Zakir Naik bahas Alkitab berarti mengurangi pekerjaan kita. Daripada lo paksa-paksa Zakir Naik baca Alkitab, dia udah puji Tuhan, dia udah baca. Walaupun belum sempurna, tinggal lo geser dikit, selesai. Yohanes Makanya pasal di 5 ayat situ- 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Dia udah baca Alkitab itu. Tinggal lo geser dikit, tak. Makanya kemarin selesai. pernah down ya. Aku mau jadi ateis, aku mau apa gitu ya, pernah curhat ya. Betul. Emang dilema, dia tuh sebetulnya dilema terhadap kata hati. Kata hatinya berkata, gua harus belajar kitab gua sendiri. Tetapi karena dia arogan, jumawa, jadi dia lebih sok paham kitab orang. Teman-teman bilang itu si Edis tuh, koreksi diri. Itu loh. Tuh, El Yusuf itu bos kau tuh si Edis. Bilang supaya dia cepat-cepat masuk neraka. Orang-orang kayak si Edis gak bisa dinasihatin lagi, Pak. Dipercepat aja ke neraka daripada lama-lama di bumi, ngapain lagi? Kalau murid-muridnya iya, murid-muridnya Edis bertobat, ya kan? Jadi tidak mau menunjukkan kuasa dan kedahsyatan Tuhan, seakan-akan kalau kata teman gue dibikin kayak Yesus tuh kayak Tuhan yang tinggal di panti jompo yang nggak bisa apa-apa. Ya Tuhan juga Bro Luga, bingung lah. ada adik kita, Dek Sentiol itu. Ini orangnya baik ini. Dari Katolik gak apa-apa. Orangnya cerdas ini. Dek Sentiol, dia perempuan tapi cerdas. Orangnya cerdas, up to date. Cara berpikirnya. Nah, Dek Sentiol kongko-kongko nyantai. Orang weekend aja gua besok libur. Iya tuh dia naik. Gak apa-apa kongko-kongko. Nah ini ya, selamat pagi Dek Sintiol. Terkenalin dulu dong sahabat Opa nih, Luga. Mau tidur aku ini Om. Invite apa di share sama Ini orang. orangnya kedengarannya kasar ya, tetapi hatinya ini sangat-sangat baik loh. Aku tahu siapa nih Bro Luga ini. Orangnya gitu kalau ngomong. Puji Loh, Tuhan. betul. Dia Saya bisa lihat orang. Betul ini. Coba kenalan dulu deh. Ya Kak Sintiul ini kawanku, mau belajar tentang Roh Kudus perempuan gitu nanti. Ya silakan Kak Tiun, ada yang mau ditanyakan Tentang apa host temanya host? Oh iya, Nggak tahu Sintiol, saya besok tentang apa besok temanya. di sini? enggak sebentar. Dek Sintiol, Bentar, besok Pak. bahasan kita bersambung ya sama Romo KC sama Bro Lang ya Iya, iya. besok to be continued. Aku Asik-asik, lanjut. share nanti. Aku share ya nanti ya. Oke. Siap. Ini Lanjut. Ya, Kak Sintiul ini Namanya orang apa baik ini? kawanku. Ya mungkin bisa diselamatkan Nabi dengan mengenal Roh Kudus perempuan itu Nabi. Nggak usah Iya, gitu, tadi kan- selamat nggak usah. Kenalin diri aja lah, nggak usah gitu. Iya, jadi gini. Jadi tadi kan kita membahas Edis ya. Jadi jangan kita sebagai orang Kristen itu membahas sebagai orang Kristen itu selalu merasa teraniaya. Jangan. Kalau kita menunjukkan kita selalu merasa teraniaya, lalu kita memojok-mojokkan Muslim, maka Muslim itu tambah benci sama kita. Jadi dia nggak jadi pengikut Yesus. Setuju. Kita harus tunjukkan kesabaran kita tuh dua kali lipat lebih besar dari mereka, kasih kita yang lebih besar dari mereka. Jadi jangan kita, oh Muslim begini. Justru kita bilang, oh Muslim itu saudara kita. Muslim itu adalah, mari kita berdialog baik-baik. Nah, maka orang pun tidak membenci kita. Dan lama-kelamaan kasih Kristus itu kita perkenalkan, maka orang akan cepat bergabung. Yesus kan berkata kepada kita, jadikanlah segala bangsa muridku. Kalau kita sih berantem mulu sama orang Islam, kapan pindahnya? Capek kita ribut mulu, ya kan? Gimana mau mereka mau Apalagi pindah? kita ini kan di Indonesia ini kan minoritas ya. Janganlah kayak gitu. Itu semakin mengadu domba satu sama lain kan.
Lagi pula di ajaran kita nggak diajarkan kok untuk menatawakan agama orang lain, ya kan? Iya. Bahan bercandaan. Kalau saya justru Dan jelas itu di semua Alkitab yang tertulis Kristen masuk kalau Islam engkau aja ditampar ya. pipi kanan, berikan Bentar, pipi bentar. kiri. Kau diam dulu sebentar. Jadi gini ya kan, betul itu kata Sintiol. Jadi kita harus menunjukkan kasih dulu. Kalau Edis kan baru orang naik sudah diketawain pakai sound card. Saya mana pernah pakai sound card. Saya menjelaskan baik-baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Ya, bila perlu kita demonstrasikan kuasanya, bangkitkan orang mati, celikkan mata orang buta. Ceritakan kedahsyatan dan kebesaran Tuhan. Jadi kita tidak punya waktu membahas apa yang bukan iman kita. Ketika kita membahas iman kita, orang-orang Muslim senang loh. Malah mereka mau dengerin gitu loh. Gue mau denger dong tentang Yesus itu seperti apa sih. Nah jadi tidak ada kebencian, maka kita pun akan memudahkan mereka untuk bergabung dengan Yesus Kristus. Loh, Yesus itu permata loh. Siapa yang tidak mau ketemu sama permata yang indah? Tapi karena kita nggak bisa menjelaskan, sibuk kita ngebahas-bahas kejelekan orang, jadi akhirnya Yesus ini nggak pernah dibahas. Jadi terang itu tidak bercahaya. Itu yang tadi saya marah dengan si Edis dan kawan-kawan. Malah si Edis malah dipuja-puja. Dipuja. Jujur kami udah melihat Edis di neraka, udah disalib, dia nangis darah. Kenapa dia di neraka? Ya itu karena dia ngomongin Tuhan tapi nggak hidup di dalam Tuhan. Iya, menebar Memuji. kebencian, menebar Iya. perpecahan. Lagu-lagunya aja nggak pernah lagu rohani. Adong dohita na dua mangalang tedo di lontong. Masa apologet Dia ada nyanyi? lagunya, ada lagu yang itu kan, ada setan di hidungmu. Saya nggak suka loh dengar Tuh. kayak gitu. Iya. Ngapain coba? Masa lagunya Ngapain? ada setan mengolok-ngolok. Wajarlah kau diusir dari Indonesia ini. Ketika kau di Amerika, nangis-nangislah kau, minta-minta. Emang lo kau pikir hidup di Amerika enak? Kalau kau nggak jago-jago banget, kau di sana jadi babu ya kau di sana. Iya kan? Di Itu sana pun bukan di Amerika pun bukannya berdebat. Kalau kau ke Amerika, temuin David Wood, temuin siapa tuh Muhammad Hijab, temuin Rabi Sebelum Beta, sikat lo hajar di situ. Ini enggak. Indonesia lah, nenek-nenek di Indonesia yang berjilbab dikejar si Edis. Tolong buka Jadi open Edis cam, open cam. Nggak Buka open cam. mengajarkan kasih karunia Tuhan Yesus, bukan itu yang Iya, dia ajarkan. Dia inilah si malah Eli ajarkan, Yusuf ini. ajarkan kebencian setan, Si Eli Yusuf mengajarkan inilah babunya nih. kebencian. Coba kita Iya, ini kebencian, Udah, memecah jangan belah. jangan ngomong kau di sini. Ku lempar nanti kau. Ngomong pula kau di sana. Diam kau di sini. Galak banget. Nggak ngajar kau. Kamu iblis. Diajar. terlalu bodoh sih. Tuh kan. Turun kau, turun. Kenapa Om Yusuf? Kenapa emangnya? Iya, dia selalu ceritakanlah Yesus itu. Kurang dahsyat apa Yesus itu, Redis? Itu betul. Kurang dahsyat apa dia bilang? Yesus itu membangkitkan orang mati. Yesus itu mengusir setan. Itu aja kau ceritain juga orang udah pada diam kok. Daripada kau bahas-bahas agama orang yang ada salah-salah ngomong, kau di penjara nanti kau. Jadi begitu, Mbak Cynthia. Sopiatul Leda sekarang udah agak berubah, udah agak slow dia. Dulu kan galak gitu, wih kayak banteng sana duduk sana sini. Dulu Masih kan banyak tapi Om pengikutnya Om. Mata sering saya pisau hunting itu itu. juga loh. Mata pisau itu juga Waduh, loh. ganas itu. Sopiatul ganas itu, serigala, apa, singa kalah gak kalah itu dulu tuh. Sekarang udah agak slow kan dia. Ya karena agak paham. pengikutnya juga udah berkurang. Iya. Bagaimana Dan gini bisa juga. ajaran kasih Gini, Tuhan gini. Yesus seperti Gini. kayak gitu? Oh iya. Begini, nggak berkurang pun pengikutnya, jangan salah, jangan mau tertipu, karena yang masuk neraka tuh lebih banyak daripada yang masuk surga. Jadi kalau ada pengikut-pengikut orang kayak begitu, jangan berbangga diri dulu, karena yang masuk neraka itu lebih banyak jumlahnya. Begitu. Jadi intinya kita itu menyatakan siapa Yesus. Bukannya kita
Kita kalau mau menunjukkan kehebatan bukan dengan cara memaki-maki orang Islam, ya, bukan gitu caranya. Islam itu adalah ciptaan Tuhan. Dia juga dikasihi Yesus. Yesus juga mati buat mereka. Jadi kau nggak perlu benci-benci orang. Yang perlu kau benci itu Dajjal, iblis, setan. Itu yang kau perlu. Rasul Paulus kan berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa di udara. Itu yang harus dilawan. Untuk Hagar dan Ismail itu ada loh di Alkitab. Ya, Kejadian 16, Yesaya 60. Kambing dan domba Kedar dan Nebayot. Siapa Kedar Nebayot? Adalah keturunan Ismail dari Hagar, istri Abraham itu. Itu ada itu untuk mereka. Kejadian 16, dibukalah mata air untuk Ismail dan Hagar. Tuh, Mata air pada akhirnya mereka itu akan kembali kepada Tuhan. Makanya saya di sini siap-siap nadangin tangan ketika anak yang hilang itu pulang, menyambut mereka masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Jangan dengan kasar, tapi dengan siapa sih yang nggak mau dikasih di dunia ini, iya kan? Kita menyebarkan kasih Tuhan, tinggal selangkah lagi kok mereka udah mau gabung, kau ngerecokin aja. Ini kan jadi penghalang, Pak Melnaf. Orang mau datang belajar Yesus, ini dihalang-halangin sama saya di sini. Malah dikata-katain. Ini penghalang ini. Iya. Sama rombongannya. Ya Nabi. Dia Bukannya enak ya di Amerika kabur ya. Kita kan di sini kan yang semakin dibenci kan. Betul, dia Enggak, tapi maki-maki. sekarang jangan khawatir, Dek Sintiul. Mereka cerdas, sudah tahu kok. Sekarang nggak kayak dulu, beda-beda. Jangan khawatir. Betul. bukannya apa Edis, berubah. bukannya Memang ini ada yang was-was sih. belajar jadinya Memang ada. jadi benci Edis ya Nabi. Betul. Kalau kita bilang Yesus Tuhan, memang masih dibantah, tapi kan bantahannya itu sudah lebih mudah kita mengarahkannya. Tolong baca yang ini, Bang. Apa tuh? Yohanes, Wahyu, Yesaya. Kan lebih mudah kita menjelaskannya kan. Ini kitab orang lu pelajarin, udah gitu bahasanya kita juga nggak tahu. Alkitab aja itu udah cukup, lu buka-buka, lu gali-gali, lu cari ayatnya Yohanes, Lukas, dan mereka pun kan lebih tenang dengannya kan. Makanya saya bisa berteman dengan muslim itu bukan karena saya dibayar. Saya itu karena memang menjelaskannya dengan mudah. Makanya gampang mereka mencernahnya. Seperti itu. Disangkanya saya menyusup jadi Islam, ada-ada aja kau. Lalu kapan lo bisa menjadi, emang lo bisa dengan mengemaki-maki orang jadi pindah agama? Mana ada. Justru orang malah tambah benci. Nggak ada. Begitu. Kalau Dek Sintiul ini orangnya sosial kok, familiar dia. Dia sama siapa aja dia ramah. Cintiul orang apa nih? Orang Jawa ya? Orang Surabaya sama kayak aku. Cina campuran Madura. Oh, Sama luar biasa. blasteran. Kayak istri saya juga, ya ampiang gitu. Ya tapi nggak jadi ampiang kan, soalnya kan yang campuran darah mama kan. Oh iya Ampiang itu sama-sama apa? nggak jadi ya, ikut papa. Blasteran. Ampiang itu apa sih? Blasteran kayak ibu Cina Madura, campur papa Jawa. China, Cina campur Jawa. Dek Sintiul percaya nggak? Pernah ke China nggak? Kita kalau ke China kan udah nggak dianggap Cina toh, dianggap orang Indonesia asli, iya kan? Iya. Iya. Kalau bukan Wajiao Cungpo orang istilahnya. katanya. Wajiao. Ya. Iya. Gua kalau ke Cina itu keluarga gua nggak dianggap Cina, Bro Luga sama Dek Sintiul juga. Dianggap Masa? orang asli Indonesia. Bener. Gak suka mereka. Iya. Oh nggak suka ya? Iya, udah nggak dianggap kita.
Lagian gue bilang gini, gue juga kagak mau balik jadi warga Cina. Gue kesini pengen jalan-jalan, gue bilang pengen belanja sama temanku. Ngapa? Iya, nggak kayak apa? Nggak gitu-gitu amat ya, GR amat gue gituin, dia malah ketawa mereka. Iya, kegeeran mereka itu. Ya mati hidup kita di sini lah, jadi Sama, ya, kita lahir di sini. Aku kan juga Surabaya. Kita bela tanah air kita di sini, mati hidup kita di sini, itu yang asik. Iya dong. Indonesia Dia kalau mau datang ke sini, orang Cina datang ke sini, saya omel-omelin itu pernah di ITC Mangga 2 Jakarta itu, gua omelin loh. Lu ini pabrik di Cina, ya. Kalau ini pabrik gede di Cina, lu mau ngapain di sini jadi pengecer? Ayo balik sana lu jadi agen besar di Cina. Di sini yang ngecer suruh orang Indonesia. Lah kita beli sama lu barang ya kan. Lu dari pabrik di sini ngecer, lu untungnya berapa kali lipat. Mau ngapain lu jual barang ke Indonesia, saya bilang gitu. Saya pernah ngomelin orang dari sana ada jual di Mangga 2 kan pada buka toko itu langsung pabrik sendiri. Ya cuman nyengar-nyengir doang mereka. Iya. Apa mana pu yakin gitu maksudnya enggak gitulah. Iya dong, ceklinya mana? Aku bilang gitu. Lu pabrik, lu orang Indonesia beli ke lu mengecer di sini. Lalu sekarang dari pabrik lu juga nyaingin kita ngecer. Ya kita mana ada cuan. Iya kan? Lu pikir pakai otak, gua bilang, bocengli lu. Pu yakin lah, laupa lah. Tak pu yakin dia bilang. Kayak ngeri-ngeri gua. Gua mah orangnya saklek lu gah. Kalau yang nggak masuk hitungan, yang nggak beres langsung gua semprot kayak lu sama. Iya, bener. Nggak tahu sekarang kemana tuh. Mungkin habis pandemi dia cabut ke Cina tuh tokonya. Parah kan kayak gitu, bener nggak? Lu pabrik aja biar kita belajar di sono. Iya. Tapi memang iya kayak lu punya pabrik ya, terus lu kirim keponakan lu, ada lu ke Indonesia buka toko di mari. Tapi lu juga terima gua orang Indonesia terima Sintiul belanja di lu. Kan konyol, kita makan apa kita? Iya kan? Nggak boleh. Jalurnya udah dipotong jalur dia itu. Pabrik aja udah berdiri di sana. Atau lu mau juga di sini lu jadi agen besar. Lu jadi agen besar tapi lu nggak boleh ngecer. Gitu lo maksudku lu gak? Oh gitu. Paham nggak? Lu buka gudang di sini lu jadi agen besar, pengecer beli di lu, itu masih cengli lah. Bener gak deh Sintiul? Iya kan? Orang seni kan harus gitu hitungannya. Masa pabrik langsung ngecer di mari? Nggak boleh. Cina memang kalau dagang paling jago lah ya Pak Alap ya. Lo jangan takut. Cina di Indonesia mereka justru takutnya sama Cina yang model Ahok di Indonesia. Cina model Ahok tuh galak-galak di mari. Orangnya bela Indonesia semua. Iya. Diomelin sama yang kayak Ahok kayak gua gini, pasti mereka gomelin semua. Mereka takutnya sama Cina itu karena kita ngerti taktik dagang mereka, ngerti segala taktik mereka. Jangan main-main loh. Bocengli kalau gitu. Ya kita makan apa? Betul nggak? Masa lu makan semua? Mau lu makan semua, nggak kasih orang? Bisa deh. Nggak gitu-gitu amat cara cari duit. Aku mau tanya ya. Memang tugas apologet itu buat menjelek-jelekkan agama orang lain gitu dah? Enggak, apalagi itu membela iman kita. Kalau coba baca kisah para rasul. Ya mending udah bubarin aja, ngapain apologet tapi buat ngetawain satu sama lain. Makanya logical fallacy kalau Edis mengatakan gua apologet. Apologet itu membela keimanan lo, beritakanlah Injil Kristus. Itu apa benar gak Bro Luga? Itu provokator Edis itu bukan apologet. Boleh sedikit saya provokator itu. Saya jelaskan sedikit ya Bang. Provokator. Silakan. Apologet ini mengenai apologet ya, itu kenapa ada? Karena ada magisterium namanya. Magisterium ini apa? Magisterium ini adalah orang-orang yang untuk menjaga, orang-orang yang punya otoritas di dalam gereja. Dan tugas mereka untuk menjaga, menseragamkan dan mengajarkan agar iman tidak tercemar ke
ke pemahaman di luar dari apa yang mereka sudah sampaikan, ya secara otentik tentunya ya. Contoh misalnya banyaknya perbedaan antara gereja dan gereja tentang baptisan, selam dan percik gitu kan. Terus mengenai kalau yang di Katolik ada pembakaran setelah apa sih namanya, bahasa Katoliknya saya kurang paham tuh, setelah kita udah pergi terus kita dibakar, disucikan segala macam. Purgatori. Terus ada surat liber gitu kan, bagaimana pernikahan itu bisa dibatalkan. Nah itu sebenarnya kita sedang berhadapan ke organisasinya, bukan pemahaman tentang Tuhan. Makanya kita perlu paham di sini, ketika kita bicara tentang pemahaman tentang Tuhan, berarti kita yang melakukan adalah kesadaran kita antara hubungan pribadi kita dan Tuhan. Tapi kalau kita sedang ke organisasinya, ke berhadapan dengan mereka, kita juga nggak salah harus tunduk kepada syariat dan dogma yang ada di situ. Makanya apologet ini dipasang untuk menjaga itu, agar satu pemahaman dengan pemahaman lainnya tidak saling campur aduk. Jadi ada kelihatan tetap warna itu, perbedaan itu tetap ada. Karismatik Katolik, Katolik dengan gereja kesukuan, seperti itu dia. Jadi makanya apologet ini bukan dari Tuhan datangnya, tapi untuk menjaga orang-orang yang bertugas di magisterium itu secara organisasinya. Iya ya. Kalau kita kan penginjil bukan apologet, apaan pula? Maksudnya saling menghargai gitu ya Bang Troy? Iya, justru si Edis ditempatkan untuk sebagai penyerang dari magisterium ini. Contoh kayak Metatron itu ya, itu kan dari ortodok misalnya. Terus Ki Muhammad banyak yang apologet kita ya, Kiamat gitu ya kan. Nah itu memang orang-orang yang dipasang di depan untuk fight, untuk menjaga organisasi mereka. Iya, mata pisau atau siapa itu. Mata pisau. Tapi makanya kan tadi kita bahas ya, si Edis itu sudah salah langkah. Kenapa? Kalau dia berani ke Amerika, berarti dia harus go internasional. Paling tidak 3 bahasa harus dia kuasai, Ibrani, Yunani, dan Arab misalnya. Karena nggak mungkin ada orang di luar negeri hanya memakai bahasa Inggris dan Indonesia, dan pasarnya hanya di Indonesia. Itu udah nggak mungkin, itu joblok banget itu pengetahuannya seperti itu. Nah, kalau kita dalam ranah pemahaman tentang Tuhan mewartakan pengajaran Yesus, untuk apa kita sembunyikan lilin kita di bawah talam gitu loh? Harusnya ini kan talam ini harus kita letakkan di meja gitu. Sama seperti yang Nabi Lugani lakukan, terangnya semua kelihatan dan dia menyentuh, bukan tersembunyi dari tempat yang jauh lalu dia teriak. Yesus nggak pernah seperti itu. Kalau dia seperti itu tentu dia nggak akan disalib. Nah di situ perbedaannya gitu loh. Makanya Edis ini adalah orang-orang yang dipasang oleh orang-orang magisterium untuk menjaga pemahaman yang memang, kalau saya rasa sih dari donatur murni dia kalau si Edis. Makanya nggak akan berapa lama lagi tumbang itu orang. Maksudnya donatur murni kemana bang? Ya karena ada donatur maka dia ada. Gitu loh. Tapi dia kalau dibilang magisterium manapun kita nggak tahu, dari karismatik kah, ortodok kah, apa yang dijaga, pemahaman apa yang dijaga, karena dia menyenggol hadis. Sementara dia bukan di Islam gitu. Untuk membahas hadis pun mereka harus bersertifikat loh gitu. Nggak bisa dari suara sembarangan orang menerjemahkan dan mengartikan apa itu maksud dari hadis. Contohnya misalnya hadis itu mengatakan Allah itu sakit, langsung dipaparkan secara tertawa-tertawa gitu kan, penghujatan itu kan namanya. Dan satu lagi ya, level Edis di US itu gak diperhitungkan. Apalagi misalnya dia harus berhadapan dengan CP atau dengan pendebat-pendebat di Amerika, itu gak akan mungkin dapat level. Kami sedang menunggu ketika dia berada di Amerika. Inilah salah satu bukti ya, kalau dia memang pilihan Tuhan, ketika dia berada di Amerika, maka dia pun akan membuat heboh Amerika. Dia pun akan ketemu ngobrolnya sama bule. Ini yang ditemuin mama-mama jompo yang ada di Amerika, minta duit sama ibu-ibu yang udah tua, itu pun orang Indonesia. Kenapa dia nggak coba minta sama ibu-ibu bule? Ya kan, dia ngobrol sama orang-orang bule. Banyak kan dia ngobrol sama orang bule. Dia sharing tentang imannya dengan orang-orang bule. Ini enggak, itu aja mukanya, tempatnya juga itu aja. Jadi dia pun di Amerika nggak bergaul. Berarti kita tahu bahwa mentalnya dia itu memang nggak kuat di Amerika. Mental masih mental daerah, belum mental internasional. Nah kalau di sini bukan mental internasional, pengikutnya jangan bilang dia internasional.
Kalau dia orang internasional, maka besok kita akan lihat dia mulai debat dengan David Wood, ya, ngopi, atau debat dengan Muhammad Hijab, Rabis mulai Botets, tokoh-tokoh Islam yang ada di sono, ya kan? Oh, ngopi-ngopi di sono, otomatis dia nggak akan minta-minta duit di sini lagi. Di sono aja, di sana lebih kaya kok, duitnya lebih banyak kok, ngapain minta duit orang Indonesia? Betul, Tapi betul karena bang. mereka memang karena dia memang pendusta, makanya tetap ke Indonesia aja kiblatnya dia. Ngapain? Udah di Amerika hajar yang ada yang di sono semua. Di sono juga banyak Muslim kok. Tapi buktinya dia nggak ngapa-ngapain, tetap aja ke sini. Nah, jadi disinilah makanya bang, Pak Mainaf ya. Kekristenan ada propaganda yang pernah menggergaji orang-orang magisterium ini dengan sola scriptura. Siapa pelakunya? Martin Luther. Nah, ini udah sejarah dalam kekristenan gitu loh. Nah, sementara yang saya lihat dari Luga Tambunan, dia ini mewarta kembali kepada abad 33 dan 65, yaitu apa yang telah dilakukan para rasul seperti Lukas, yang lain-lainnya, tanpa memegang suatu kitab yang sudah dikanon. Jadi mereka bermodalkan kerendahan, berkasutkan keikhlasan. Nah, seperti itu harusnya kalau menjadi pewarta Yesus. Kerendahan hati dan berkasutkan keikhlasan. Bukan seperti Martin Luther gitu loh. Karena Martin Luther ini, dia udah melakukan propaganda untuk membelah magisterium itu, gitu, dengan pola yang terkenal ya, sola scripturanya itu. Nah, beda kan cara kerjanya. Jadi Luga ini bukan sama dengan Martin Luther gitu loh. Seperti itu ya. Nah, sama kayak si Edis juga gak jelas kemana Luther juga mengikuti ajarannya kan masih tetap ajaran Katolik yang Tritunggal itu kan. Ya kan ada yang Dia mengatakan tidak karena Martin Luther pengen menikah, pengen kawin kan dia kan imam Katolik kan. Oh, dia larikan malam itu seorang suster dari Katolik juga kan. Tapi perjuangannya berhasil, iya kan. Akhirnya dia menikah gitu. Bahagia. Ya biarlah kalau mau dia mau bahagia, ngapain pula dilarang ah. Jadi Bu Sentiul ini ya orang Katolik ya. Orang Katolik. Iya, Katolik. Cuman jujur saya awal-awal tuh suka sekali sih sama Edis itu, merasa entertain, namanya manusia ya. Tapi lama-lama tuh bertanya-tanya dalam hati, apa kayak gini nih bener ya? Menertawakan orang lain setiap hari, menghina. Dia kan masalahnya kan udah jelas lah ya, lebih ke arah menghina lah ya. Yang dibahas-bahas minum air kencing onta lah, ya kan. Kemudian nabinya diracun lah. Jadi Kemudian apalagi kalau kata Nabi banyak Luka sekali. dia tuh dajjal kak. Betul kan? Ya, intinya terus ada setan di hidung lah, makanya kamu harus cuci apa namanya, pakai air 3 kali lah, 5 kali lah. Itu kan apa ya, orang-orang Islam yang denger, mereka yang sudah didoktrin dari kecil dengan ajaran pemahaman, apa nggak tersinggung, pasti marah lah. Kita sendiri loh sebagai orang Kristen, kalau dihina-hina terus Tuhanmu itu 3 jadi 1, 3 jadi 1, terus kan ya marah ya. Ya maksudnya jangan kayak gitulah. Apalagi kita tahu orang Islam itu kan maksudnya memiliki ajaran di mana kalau memang nabinya direndahkan, mereka memang ajarannya membalas gitu loh. Beda ajaran kita kan, kita tidak ada seperti itu ya, kita kan hukum kasih kan ya. Ya tapi kenapa dia tidak melakukan hukum yang ada di dalam Alkitab kita sendiri gitu loh? Kok malah ikut-ikutan ajaran sebelah, kan bingung kan? Betul. Itu provokator deh Sintiul. Iya, Kalau memecah memang belah. orang Islam, kalau memang orang agama sebelah itu marah itu wajar. Karena di ajarannya sendiri, kalau memang nabinya direndahkan, mereka siap berperang. Itu memang ajarannya seperti itu. Ya sudah, kalau memang mereka ajarannya seperti itu dihargai. Tapi setidaknya dia kan juga harus tetap memegang keimanannya, bahwa apa? Hukum kasih tetap. Nggak boleh kan kayak gitu, nertawain orang setiap hari dia kayak gitu demi cari uang kayak gitu.
Dan orang juga yang pendana-pendananya itu kan senang yang kayak gitu-gitu, makanya dikasih paus, dikasih gift-gift. Jadi dia makin menjadi-jadi Iya, betul, kan. betul. Tapi kan pada akhirnya kan mentok lah kan. Ketika mulai yang ngasih mulai mundur, akhirnya dia mulai putus asa. Terus dia mau pulang ke Indonesia udah nggak bisa. Itu yang membuat dia stres. Tapi kalau total analisis saya ya, seluruh perjalanan Edis itu dia akan sesali loh. Semua itu akan sia-sia loh. Apalagi nanti kalau dia sudah menemukan pemahaman kesadaran ya, di mana yang mengatakan begini. Kalau misalnya kita Sintio lahir di India, tentu kita akan menjadi umat Hindu. Dan Hindu adalah yang terbaik buat hidup kita. Kalau kita lahir di Tibet, mungkin kita jadi Buddha. Kalau kita di United States Amerika, mungkin kita lahir kita jadi Kristen. Atau di Indonesia mayoritas Muslim kita jadi Islam. Kita ini kan ada secara kebetulan gitu loh. Jadi semua pemahaman ini sudah benar sebenarnya. Untuk apa saling serang? Yang pasti kebenaran itu letaknya ada tidak jemaatnya. Kalau ada jemaatnya berarti itu sudah benar. Itu poinnya. Karena kamu lahir aja yang bukan kamu yang menentukan. Seperti itu kan. Siapa yang bisa mencegah kalau saya dan Luga lahir di Tibet, lalu saya menjadi Buddha? Ya mau nggak mau lah. Botak ya kurang ajar. Apa mau? Kita jadi solid nih kan. Terus Awak masih bocil kan. sih kita jadi solid, Pak Mainal jadi solid bertiga ya kan. Terus si Sintil jadi Kuan Im. Cocok. Loh, bro Luga ini cocok kemana-mana, dia ke Tibet cocok, ya kan? Iya kan cocok. kami ini kan sebenarnya aku dan Luga ini kenapa bisa matching? Karena pemahaman kesadaran di kami ini sebenarnya udah ada. Makanya kami nyaman bergaul gitu loh. Kami nggak kelas di doktrin. Kami ada rencana mau ke Tibet, mau ketemu Shaolin. Itu pun mau ngopi. Terus kita bawa ke Sungai Gangga kan, dibaptis di sana kan Luga. Kaca ditendangin di sana. Sungai Gangga pun udah menunggu kami nih, kapan lah kawan ini datang ya kan. Kami juga sedang menunggu kedatangan para utusan dari Indonesia katanya gitu. Sintiul kenapa diem? Nggak mau jadi Kuan Im Sintiul? Hah? Sintiul gimana Sintiul? Nanti kamu reinkarnasi kedua ya, lahirnya di Tibet ya. Jangan di Indonesia. Kuan Im itu aslinya cowok jadi cewek, ngaco aja. Masa sih? Kok gitu? Baru nih. Loh, beneran coba di googling. Loh, iya di googling loh. Memang kan beliau transgender. Aduh, gue baru tahu tuh. Ya kan dulu kita nonton Kerasakti kan harusnya tahu kisahnya. Oh gitu ya, baru tahu gue ternyata Dewi Kuan Im itu banci. Transgender Nabi bukan banci, udah tuker alatnya. Bener kayak Dorce gitulah ya. Iya. Wah, kok ada ya Dewi Kuan Im jadi kayak begitu? Harusnya kan Dewi kan harusnya kan normal gitu. Ini ternyata ada juga ternyata di dunia goib transgender. Jadi gini, saya pernah baca penjelasan dari seorang kardinal. Dia bilang bahwa Lucifer itu punya lima besar lah ya, 5 besar gendernya Lucifer. 2 itu homo. Jadi gendernya Lucifer ini 2 itu homo. Jadi makanya kalau ada di Dewi Kuan Im yang kayak begitu-begitu, ya dibilang transgender itu karena memang orientasi seksualnya beda deh. Dia cowok tapi apa gitu kan, kayak cewek gitu, kayak banci atau transgender. Lucifer gitu. itu kan membawa sepertiga malaikat-malaikat di surga kan. Betul. Iya kan, betul. misalkan ada 100.000 malaikat, 33.000 ikut ke dia, itu sepertiga. Kan itu Betul. tertulis di kitab mana itu? Iya, sepertiga malaikat.
Ya memang Jadi ya kayak homoseksual apa begitu memang sumbernya dari dia musik-musik rock metal itu kalau kita putar terbalik ya. Metal kalau kita putar terbalik itu kan menghujat terus. Coba diputar terbalik itu. Bang Mela, Pak Mela jangan ngomong gitu sih. Troy ini penggemar metal ini. Enggak pernah. Saya muternya nggak pernah terbalik, Pak Mena, lurus terus. Waktu itu diuji coba kok ucapannya satan gitu. Lagu apa? Saya pernah dikasih tau temen sih. Oh gitaris ya, Bro Troy gitaris. Sama kayak Bro Luga dong. Ya. Saya basis. Main keyboard. Luga basis, ya Luga bass, saya gitar. Wah, cocok tuh udah tuh, Bro. Memang kalau itu Megacast berdiri, Titanium ini kan harus ada itu ya. Yang keyboard, yang bagian musik-musik kan ada musik kan, Bro Luga. Kemarin saya baru kenalan sama seseorang, Doni, namanya Doni. Dia, gue bilang ini foto kok di luar negeri. Iya bang, saya ini pemain keyboard, tapi di kapal pesiar, gitu kan. Akhirnya kenalan, saya catat nomor HP-nya kan, siapa tahu dia bisa nanti pemain keyboard untuk konser-konser nanti yang mau kita bikin. Sintiul boleh gabung nih, kayaknya bisa singer nih Sintiul. Saya gitaris. Waduh, gitaris pula. Wih, gitaris cek keren banget ya. Bisa Serius loh. Gitar keren. Serius loh. Terus waktu SMP juara terus bandku dulu di Surabaya. Ah, udah, ini udah harus kita rekrut, ini udah wajib ini. Latihannya di Singapura ya Nabi. Boleh tuh saling DM dulu, ngomong-ngomong apa masalah hobi kan sama-sama hobi di musik. Kerjanya kayak Blackpink lagi. Udah enggak Oh, cakep dia nih, nggak pernah hobinya nggak pernah pas pedal. lihat on cam ya. Kalau on cam itu cantik ini kayak Korea loh. Ya, Benar. dia emang cantik banget. Kalau on cam, Pedal kalau saya on cam. sekarang pedal. Gawat ini. Lebih cantik on cam. Pokoknya si Sintiul ini, kan aku kan nanti pastilah sering ke Surabaya kan. Jadi nanti ini harus kita ajak jadi pemain gitar, karena kami visi misi kami kan konser bangsa-bangsa ya. Konser lagu-lagu rohani, lagu puji-pujian. Udah ya kan? pensiun aku, udah pensiun. Udah lama waktu zaman sekolah dulu. Tahun berapa? Ya tetap bisa lah, udah ngisi-ngisi dua lagu lah. 2004 sampai 2004 sampai 2006 kali ya. Sorry 2004 sampai 2008. Sintiul ini alumnus Petra ya, bukan? Iya, Universitas Kristen Petra. Oh iya, Ya, nanti udah ngetarani. Ngetarani kapan-kapan udah. Aku sih kapan-kapan kita tes lah di studio nanti dulu kan, kita tes dulu. Kami ini pemusik semua Sintiul. Saya pemain bass, Bang Troy pemain gitar. Tadi ada Samuel juga gitaris juga dia. Cuma dia lagi sama sibuk. Siaan kan. Oh Iya, jago dia, sama. keyboardnya jago ya. Jago. Si Tuyul bagian pegang setrum listrik aja ya. Boleh pegangin biar nggak kemana-mana setrumnya. Karena kita juga Pemain butuh gitaris gitar perempuan. Pemain gitaris cewek Biar langka kalau- loh. Iya, makanya ini harus Sintiul harus ikut nih King of King untuk Kalau di pemain Indonesia, gitar. langka. Kalau di luar negeri mah banyak. Yang langka tuh di sini justru. Langka juga lah, orang ada pemain bass dari mana ya? Pemain bass dari Filipina kalau nggak salah tuh, main slapnya tuh jago banget tuh, main gitarnya juga jago. Wah itu kalau Megacast berdiri tuh Titanium ada gitaris cewek, cowok. Pamela Rame tuh. kenal pernah ketemu Sintiul nggak di Surabaya? Aku kan ketemunya di Room Elang baru 3 bulan waktu dia itu Oh, on di cam. Room Ya, Elang. aku kan sama Elang kan suka kadang-kadang berantem, suka bercanda, udah dianggap teman kayak lu sama gue gitu. Iya sama Bro Elang ketemu di situ. Enak kalau ngomong-ngomong.
Alirannya apa, Sintiul? Pop, rock? Kalau zaman dulu sih, iya pop rock sih, pop sama rock campur lah. Main-main Avenged Sevenfold ya, Dirgat, zaman-zaman dulu itu kan. Terus apa sih? Sintium boleh dengar nggak? Ini ada Mars dari Titanium. Kira-kira bisa ngikutin nggak? Bersama satukan suara, inilah Titanium tak terkalahkan selamanya. Di medan TikTok kita berdiri teguh, bersama bersahabat setia tak rapuh, melawan yang sesat, menolak yang salah. Titanium berkuasa, kebenaran terlahir jaya. Titanium berkuasa, bersatu kita tegak, pantang mundur, takkan goyah. Titanium berkuasa, suara kita lantang, mematahkan iman yang melenceng, kita menang. Persaudaraan ini bagai baja yang kuat, setiap langkah kita jadi cahaya.